Iran mengancam akan keluar dari perjanjian nuklir setelah Eropa bersiap memberikan sanksi baru. Ancaman ini disampaikan saat tekanan terhadap program nuklir Teheran terus meningkat. Eropa mendorong Iran untuk mematuhi kesepakatan nuklir, tapi tekanan ini bisa membuat Teheran bersikap lebih ekstrim yang dapat mengancam stabilitas global. Jika Iran benar-benar keluar dari perjanjian nuklir, inilah 3 skenario terburuk yang akan membahayakan dunia. Skenario pertama yang mungkin terjadi yaitu dunia kehilangan akses pengawasan terhadap program nuklir Iran. Jika Iran keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT, maka negara itu tidak lagi wajib mengizinkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan inspeksi. Artinya dunia akan kehilangan akses pengawasan dan informasi terhadap apa yang terjadi di dalam fasilitas nuklir Iran. Bahkan sebelum keluar dari NPT pun, Iran telah menghentikan kerjasama dengan IAEA setelah fasilitas-fasilitas mereka di Fordow, Natanz, dan Isfahan dihancurkan oleh AS. Para inspektur terpaksa keluar dari Iran dan Direktur IAEA, Rafael Grossi, tidak diizinkan masuk. Iran mengatakan tim IAEA yang akan datang tidak akan dapat mengunjungi lokasi rusak karena menurut mereka tidak ada pengayaan di sana. Wakil Menlu Iran, Kazem Garibabadi, mengatakan organisasi energi atom sedang menilai kerusakan, namun tidak ada rincian tentang kondisi 400 kg uranium yang diperkaya. Tanpa mekanisme pengawasan internasional, dunia akan buta terhadap apa yang dilakukan Iran dan tak ada cara memastikan bahwa mereka tidak membuat senjata nuklir. Skenario kedua yaitu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Iran memiliki hampir 400 kg uranium yang telah diperkaya, cukup untuk membuat beberapa bom nuklir jika dipersenjatai. Setelah fasilitas mereka dihantam serangan, banyak yang mengira program mereka berhenti. Namun para inspektur PBB mengatakan Iran dapat memperbaikinya dan melanjutkan pengayaan dalam beberapa bulan. Jika Iran benar-benar keluar dari NPT, tidak ada yang bisa mengawasi dan negara-negara lain di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Turki, Mesir bahkan Israel mungkin akan merespons dengan mempercepat program senjata mereka sendiri. Ini akan memicu efek domino yakni perlombaan senjata nuklir di wilayah paling rentan konflik di dunia. Garibabadi menyatakan kebijakan Iran tidak berubah setelah agresi dan bahkan mereka lebih bertekad melanjutkan kebijakannya. Jika tidak ada pengawasan dan semua pihak mulai membangun senjata nuklir, maka risiko konflik terbuka meningkat dengan cepat. Skenario ketiga, terjadinya ketegangan global dan krisis diplomatik baru. Keluarnya Iran dari NPT tidak hanya berdampak teknis namun juga diplomatik. Ini akan menjadi titik balik bagi konflik global. Eropa, Amerika Serikat, dan Iran sudah berada dalam konflik terbuka sejak kegagalan negosiasi nuklir yang diperburuk dengan serangan Israel dan perang 12 hari yang terjadi setelahnya. Inggris, Perancis, dan Jerman mengancam akan mengaktifkan mekanisme sanksi snapback jika Iran tidak membuat kemajuan nyata dalam pembatasan program nuklirnya. Garibabadi memperingatkan jika sanksi itu diterapkan, Iran akan membalas dengan langkah besar dengan keluar dari NPT. Dalam konferensi pers di New York, Garibabadi juga menyatakan Iran masih terbuka untuk berbicara dengan Eropa dan Amerika, namun negosiasi dengan AS dinilai lebih menguntungkan. Meski begitu, Iran tidak akan melepaskan hak untuk mengayakan uranium untuk tujuan sipil. Jika Iran makin mendekat ke Rusia, Cina, atau blok anti-Barat, maka Eropa dan AS akan hadapi pilihan sulit, yaitu tekan lebih keras dan risiko perang, atau buka ruang kompromi yang bisa dipandang sebagai kelemahan. Geopolitik dunia akan semakin kacau dan krisis baru bisa meledak kapan saja. Setelah negosiasi antara Iran dan AS gagal pada Juni 2025 yang dipicu oleh serangan Israel, Iran semakin ditekan oleh Eropa agar mau memberikan kelonggaran terkait program nuklirnya. Inggris, Perancis, dan Jerman mengumumkan mereka akan memberlakukan sanksi berat dari PBB kepada Iran pada akhir Agustus 2025. Sanksi itu dijatuhkan jika Iran tidak menunjukkan kemajuan dalam kesepakatan pembatasan program nuklir. Mekanisme ini disebut snapback, yaitu ketentuan dalam kesepakatan nuklir 2015 yang memungkinkan negara-negara peserta menjatuhkan sanksi lebih cepat jika Iran dianggap melanggar perjanjian sebelum masa berlakunya habis pada akhir Oktober 2025.
Ancaman seperti ini sebenarnya sudah pernah dilontarkan Iran sebelumnya, terutama jika ada serangan dari Israel atau AS ke fasilitas nuklir mereka. Tapi meskipun dalam perang terakhir dua negara itu memang menyerang Iran, Teheran belum pernah benar-benar menjalankan ancamannya. Menurut Garibabadi, selama ini Iran masih menahan diri. Tapi ia juga mengatakan jika sanksi snapback benar-benar diberlakukan, maka kemungkinan besar Iran tidak akan menahan diri lagi. Itulah 3 skenario terburuk yang akan terjadi jika Iran benar-benar keluar dari NPT. Jika Iran melakukan hal tersebut, bukan hanya Timur Tengah yang bersih tegang, namun dunia juga memasuki era baru konflik. Apakah ini ancaman sungguhan atau hanya gertakan semata? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.